Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita lakukan kuliah secara asinkronus. Baiklah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai Implementing a Service Excellence Strategy atau mengimplementasikan strategi pelayanan prima. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengimplementasikan suatu strategi pelayanan prima adalah pertama yaitu continuous improvement. Agar kualitas layanan dapat segera berasimilasi ke dalam perusahaan, keunggulan layanan tidak boleh ditampilkan sebagai hal baru, melainkan sebagai konsep keberlanjutan dari apa yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang paling berhasil dalam memasang konsep layanan memastikan bahwa ini disosialisasikan ke seluruh organisasi sebagai proses yang berkelanjutan daripada promosi satu kali. Jadi ketika perusahaan sudah mempunyai strategi sebelumnya dalam pelayanan pelanggan, mereka akan lebih baik apabila ketika akan mengimplementasikan strategi pelayanan prima, yaitu dengan mengadaptasi strategi sebelumnya dan memperbaiki apa kekurangan-kekurangan dari strategi sebelumnya. Hal yang selanjutnya perlu kita perhatikan adalah engender ownership atau menciptakan suatu rasa kepemilikan. Ini juga salah satu dari continuous improvement. Semakin banyak karyawan merasa terlibat dalam pengembangan strategi layanan, semakin sukses kepemilikan prinsip-prinsipnya. Ide-ide yang dimiliki oleh staf lebih mungkin diterima dan diterapkan. Sangat penting untuk melibatkan karyawan dalam desain program dan untuk mengkomunikasikan dengan jelas kepada mereka tujuan dan kriteria dari kunci keberhasilan dan skala waktu untuk implementasi. Jadi ini salah satu peran penting sebagai seorang leadership dalam suatu tim di mana dia mampu melibatkan seluruh staf di berbagai lini untuk ikut dalam memberikan ide-ide mereka dan peran-peran mereka terhadap aktivitas-aktivitas dalam melakukan continuous improvement pada pelayanan pelanggan. Sehingga akan timbul rasa kepemilikan, akan timbul rasa keterlibatan dari staf-staf atau dari karyawan-karyawan tersebut. Hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah test the waters atau menguji. Salah satu cara yang berguna untuk memperkenalkan konsep layanan adalah dengan mendemonstrasikan efektivitasnya dengan menjalankan skema percontohan atau pilot. Skema percontohan sangat membantu di mana resistensi terhadap perubahan cenderung tinggi. Untuk memastikan keberhasilan program, ada gunanya bagi karyawan untuk melihat manfaat dari pendekatan baru atau strategi atau metode yang mereka gunakan. Sehingga apakah metode atau strategi ini atau pendekatan ini apakah nantinya sangat efektif atau tidak. Hal selanjutnya yaitu establish a steering group. Cara yang berguna untuk memulai program yang dirancang agar strategi pelayanan pelanggan menjadi hidup adalah dengan membentuk kelompok pengarah yang anggotanya dapat diambil dari semua bagian organisasi dan yang berperan sebagai ujung tombak penerapan strategi. Kelompok pengarah tidak perlu besar, tetapi anggotanya harus cukup berpengaruh dalam organisasi dan harus diambil dari berbagai tingkatan pekerjaan dan fungsi. Inilah fungsinya kita perlu mengukur kinerja seorang karyawan, sehingga kita mendapatkan beberapa orang yang mungkin kinerjanya sangat bagus dan menjadi contoh untuk karyawan yang lain. Jadi karyawan-karyawan ini akan kita kumpulkan untuk menjadi seorang steering group. Anggota kelompok pengarah harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Di sini kita perlu adanya sebuah marketing service strategi. Jadi marketing tidak hanya berbicara tentang penjualan atau tentang advertising, tapi dalam kita mensosialisasikan suatu strategi pelayanan pelanggan, kita perlu yang namanya kemampuan marketing atau marketing skill.
Ketika mengembangkan program kualitas layanan, organisasi yang sukses tidak hanya menciptakan lingkungan yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan, tetapi juga mengenalkan strategi kepada karyawan. Karyawan adalah pasar pertama organisasi. Jika staf diberitahu tentang produk atau layanan baru oleh pelanggan sebelum diberitahu oleh manajemen, tidak mengherankan bahwa mereka memiliki sedikit kepercayaan pada apa yang dikatakan manajer. Jadi, agar karyawan percaya dan bertindak berdasarkan prinsip layanan, mereka perlu memahami tidak hanya alasan program, tetapi juga apa yang diharapkan dari mereka. Konsep layanan harus disosialisasikan secara internal sebelum dapat disajikan kepada pelanggan eksternal. Inilah betapa pentingnya kita perlu mengelola komunikasi dan koneksi pada internal customer atau pelanggan internal, di mana pelanggan internal ini adalah karyawan-karyawan dan divisi-divisi internal sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya komitmen tinggi pada internal customer juga akan berpengaruh sangat baik terhadap kita melakukan pelayanan pelanggan terhadap eksternal customer. Ini adalah beberapa contoh nama-nama yang sering dipakai untuk program kualitas pelayanan. Jadi ini beberapa nama strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pertama, focus on the customer, putting service first, success through service, first service, customer first, partnership program, you make the difference, partners in customer service, break first time, team service, profit through service, in touch, putting the customer first, excel, caring for customer, winning for customer to be the best, service to succeed, leadership through quality, making the difference, quality pace, first class service, service excellent, dan customer driven service, dan masih banyak lainnya tentang nama-nama strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan mungkin akan kita sering jumpai ketika kita berada di suatu perusahaan di mana mereka menerapkan atau menampilkan beberapa moto dari pelayanan mereka di beberapa tembok kantor atau di wall-wall perusahaan atau office-office mereka. Kenapa perlu dilakukan hal seperti ini? Agar karyawan akan selalu teringat moto atau nama-nama yang digunakan untuk strategi pelayanan pelanggan mereka. Ketika kita akan memasarkan atau mengenalkan strategi pelayanan kita, pertama itu kita harus introducing the program to employee. Jadi mengenalkan program kepada karyawan-karyawan. Tugas pertama manajemen senior dan anggota pengarah atau steering group tadi memutuskan bagaimana memperkenalkan program kepada karyawan. Bagaimana cara kita atau cara si manajemen senior dan anggota pengarah kelompok untuk mengenalkan program ini kepada karyawan agar dapat dimengerti dan diserap dengan baik. Pengalaman menunjukkan bahwa mendidik manajemen lebih dulu akan lebih berhasil daripada memperkenalkan program kepada semua karyawan pada waktu yang sama. Karena mungkin manajemen senior ini mempunyai kultur yang berbeda di divisi mereka masing-masing. Cara ini terbukti efektif dengan mengadakan workshop dan seminar yang memperkenalkan konsep layanan kepada semua karyawan. Namun, acara terpisah juga harus diadakan terlebih dahulu dengan manajer untuk menjelaskan peran mereka dan untuk mendapatkan komitmen mereka. Pelatihan kepemimpinan mungkin juga diperlukan untuk membantu menghasilkan perubahan. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam marketing as service strategy, yaitu include everyone atau melibatkan semua pihak. Melatih staf lini depan atau frontliner saja tidak akan menangani masalah mendasar peningkatan layanan, juga tidak menimbulkan pemahaman tentang pelanggan internal. Program peningkatan layanan harus selalu dimulai dengan bagian manajemen. Ini memiliki efek ganda, yaitu membawa keterlibatan, partisipasi, dan kepemilikan di tingkat manajemen, serta memastikan bahwa sebelum staf mengambil bagian dalam program,
Manajer memiliki pemahaman tentang proses di mana setiap orang yang terlibat. Konsep layanan pelanggan perlu diintegrasikan ke dalam semua aspek bisnis. A company-wide initiative. Jadi, orang perusahaan itu harus mempunyai inisiatif yang luas. Jadi, di salah satu perusahaan Elodge TSB membuat program bernama Developing Service Excellence. Program ini melibatkan setiap karyawan dalam perbankan retail dari lini depan hingga tim teratas. Beralih dari metode tradisional yang mereka gunakan untuk memperkenalkan program di masa lalu, mengembangkan keunggulan layanan tidak disampaikan melalui serangkaian workshop berbasis ruang kelas. Alih-alih, pelatih Elodge melatih manajer dan pemimpin tim untuk memimpin proses berbasis tim di cabang dan pusat bisnis di seluruh negara. Jadi mereka itu seperti melakukan sosialisasi program dan pelatihan kepada manajemen senior terlebih dahulu. Langsung setelah itu si manajer ini akan berperan untuk mentraining karyawan-karyawan di berbagai branch atau cabang-cabangnya masing-masing. Dan serangkaian dari sesi tim yang diadakan melibatkan semua karyawan yang melakukan manajemen pengembangan diri dan fasilitator membuat perencanaan sesi selama pertemuan tim. Apapun jenis metode yang diadaptasi untuk mengenalkan strategi pelayanan pelanggan, ini adalah beberapa poin-poin pembelajaran dari perusahaan yang telah sukses menerapkannya. Antara lain, mengembangkan rencana rinci untuk tahap pengantar program. Kedua, posisikan fase ini sebagai awal dari proses yang sedang berlangsung. Ketiga, perkenalkan program kepada manajer atau manajemen terlebih dahulu. Keempat, memasarkan program dengan kekuatan yang sama sebagai layanan atau produk yang akan diperkenalkan kepada pelanggan eksternal. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.